Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Ardianti, merupakan motivator magang di Bimba. Kali ini saya akan memberikan jawaban saya di hari ke-9. Dengan pertanyaan yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah yang terdapat di kurikulum yaitu dinamakan alur. Alur dari setiap bacaan yang akan diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal itu namanya syarat. Sebelum pindah kurikulum, sebelum pindah pembelajaran, harus melakukan syarat-syarat itu. Harus lulus secara syarat tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru ini adalah menunjukkan hati-hati dan pastikan tujuan serta syarat sudah terpenuhi. Lanjut, pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Jadi, tanda panah itu adalah alur. Kemudian garis tebal yang melintang itu syarat. Ketika ada syarat tersebut, kita harus melihat apakah panahnya itu terdapat 2 atau 3 sebelum pindah ke dalam pembelajaran selanjutnya, atau yang di bawah tanda garis tebal itu kita harus menyelesaikan kurikulum atau pembelajaran yang di atas sebelum garis tebal. Jadi benar-benar sebelum garis tebal itu dilanjutkan pembelajaran melewati garis tebal yang di atas, syarat-syaratnya ketiga atau kedua yang dipanah. Lanjut, pertanyaan yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya ada verbal AIUEO. Jadi sebelum HSAIUEO harus ada verbalnya dulu. Apa syarat modul B1A? B1A itu kan di atasnya ada garis tebal ya. Garis tebal hitam yang melintang di situ. Ada syaratnya, yaitu ada D4HVK, HSAIUEO, dan verbal BDG KNPSY. Pertanyaan yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syaratnya itu ada 3. Yang pertama yang pertama ada D4HVS, yang kedua verbal JLNTRC, dan yang terakhir B1A. Pertanyaan ke-8, apa syarat D4HVS? Syaratnya ada 2. Yang pertama ada 4HVS dan D4HVK. Selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Setelah 4HPK itu ada garis tebal, yaitu berarti syarat setelah D4HPK itu ada D4HPS. Apa tahap selanjutnya setelah B1A? B1A selanjutnya itu ada garis tebal juga, yaitu B1B, berarti harus diselesaikan dulu B1-nya. Lanjut, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Setelah B1E itu ada 2, ada B1F dan B4, dan dua-duanya itu harus memenuhi syarat. Apa tahap selanjutnya setelah B4? Setelah B4 itu ada B5, dan itu harus diselesaikan dulu karena ada syarat, ada garis tebalnya. Selanjutnya, apa pengertian tahap persiapan? Tahap
pertama yang dilakukan oleh motivator dengan cara memberikan kata-kata verbal tanpa menunjukkan hurufnya, jadi hanya mengucapkan saja. Apa pengertian dari huruf verbal? Huruf yang diucapkan oleh motivator tanpa menunjukkan simbol atau hurufnya seperti apa? Pertanyaan yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap yang pertama atau tahap verbal? Yang soal nomor 4, mengapa ada tahap persiapan? Dikarenakan dalam tahap persiapan anak akan memiliki input atau masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga kita diperkenalkan dengan bentuk hurufnya atau simbolnya. Anak tidak akan merasa asing atau kesulitan. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan ini agar anak dapat mengetahui beberapa ucapan atau huruf-huruf yang sebuah kata tersebut. Materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Ada beberapa materi yang merupakan bagian dari kelompok tahap persiapan ini. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama ada variabel huruf, terdiri dari H, V, A, I, U, E, O, H, V, B, D, G, K, M, P, S, Y, dan H, V, J, N, T, R, C. Untuk kelompok yang kedua ada verbal kata, terdiri dari 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HPS. Untuk kelompok ketiga itu ada verbal dikte yang terdiri dari D4HPK, D4HVS, kalimat 4HPS, kalimat 4HKS. Jadi seperti itu. Lanjut pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Tentunya bisa melalui berbagai cara seperti mendengarkan dan mengucapkan bunyi-bunyian huruf kepada anak melalui beragam metode yang bertujuan supaya anak senang untuk bermain huruf verbal, dan itu akan berdampak kepada anak itu akan semakin mampu. Selanjutnya, apa pengertian dari HVAIUEO? Pengertiannya adalah pengucapan bunyi huruf AIUEO tanpa memperhatikan bentuk simbolnya dan dalam penyampaiannya. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVAIUEO? Tujuan utamanya adalah anak akan menyukai bermain huruf verbal A, I, U, E, O, dan tujuan khususnya adalah anak-anak akan terampil untuk mengucapkan bunyi huruf H, A, I, U, E, O. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan HVAIUEO? Caranya bisa dilakukan menggunakan beragam metode, misalnya seperti menggunakan metode bernyanyi, jadi bisa bernyanyi yel bimba. Selain itu juga bisa dilakukan melalui berdialog, bercerita, bernyanyi, dan bisa juga disampaikan melalui permainan. Selanjutnya, apa pengertian dari HVBDG KMPSY? Adalah pengucapan bunyi huruf BDGKMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDGKMPSY?
Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain, huruf verbal BDG KMPSY, dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Bisa melalui dengan beberapa cara atau metode seperti mencontohkan mengucapkan huruf-huruf BDG KMPSY dengan lagu BDG KMPSY BDG KMPSY seperti itu secara berulang dan menyenangkan. Selanjutnya, apa pengertian dari JLNTRC? Pengucapan bunyinya huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus JLNTRC? Agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC, dan tujuan khususnya adalah supaya anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Bagaimana cara motivator mengenalkan JLNTRC? Sebagai motivator kita bisa melakukan beberapa cara atau metode untuk memperkenalkan JLNTRC kepada murid, seperti mencontohkan mengucapkan huruf-huruf JLNTRC la 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 JLNTRC la 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 la, lagu seperti itu secara berulang dan menyenangkan. Apa pengertian dari HVABC? Pengucapan bunyi huruf ABC sampai Z tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC sampai Z, dan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf ABC sampai Z. Bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Cara kita sebagai motivator untuk menyampaikan HVABC tersebut dengan cara mencontohkan mengucapkan ABC sampai Z secara berulang dan menyenangkan. Sekian jawaban mengenai kurikulum baca ke-1 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.